As- Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Pagi, Pak. pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Luar biasa. Alhamdulillah. Cuma Baik. lupa sarapan saya, Pak. Aduh, kok bisa Nak Muhibin? Iya, nggak Belum masak. dimasakin sama Iya. ibu. Aduh, iya. Lembur sekali. Baik. Mamanya kemana? Mamanya lupa. Ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Nah, saya minta bantuannya Nak Muhibin untuk memimpin doa. Silakan Nak Muhibin untuk pimpin teman-temannya yang berdoa. Putus, Pak Mimpin. Gangguan itu. Atau diganti lain ke Bu Firda mungkin. Ayo Ya, ke Nak Firda. Ya. ya. Ayo teman-teman, kita berdoa. Doa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Nak Firda udah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sama-sama, Pak. Ya. Maaf ya Pak Kita- Imam, karena lapar tadi ya Pak. Jadi Oh ya, enggak apa-apa Nak. Ya, enggak apa-apa. Kita sebelum mengerjakan sesuatu kita wajib bersyukur. Kita mesti berdoa. Iya. Semoga dalam pembelajaran ini nanti ilmunya yang kita dapat barokah. Semangat ya, meskipun sekarang pembelajarannya pakai Google Meeting karena situasi mungkin menuntut kita untuk menggunakan pembelajaran daring atau online ya. Sebelumnya Pak Imam akan mengecek dulu siapa saja yang sudah gabung ya. Terus ya, ternyata sudah lengkap 12 peserta didik ya. Kap ya, sudah ya. Iya, Ya. Pak. Sekarang Bapak Ibu mau nanya, di rumah kalian atau di tetangga kalian ada yang merawat hewan atau memelihara tumbuh-tumbuhan? Merawat Ada. saya Pak, saya Iya, Pak. Pak. Saya, Pak. Oh iya. Saya, Pak. Oh iya, Nak Muhibin apa? Pak. Bunglon Pak. Oh, bunglon, Pak. Iya. Bagus ya. Terus yang lainnya. Saya, Pak. Saya, Pak. Nenek saya memelihara ayam. Oh, ayam. Iya, ayam itu nanti bisa diambil telurnya, bisa diambil dagingnya. Saya, Pak. Oh iya, Bu Ayah Nak Nurvita. Saya punya kucing. Iya kucing. Kucingnya jenis. Saya, Pak. Oh iya, Bu Nurima juga. Ayah, anak dari Maya. Iya. Nah, sekarang kita bersama-sama belajar tentang adaptasi makhluk hidup. Tapi sebelum menginjak materi, kemarin kita mempelajari tentang apa? Ciri-ciri hewan dan tumbuhan ya. Sudah paham? Tidak ada kendala atau hambatan tentang ciri-ciri hewan dan tumbuhan pelajaran kemarin? Tidak ada ya, syukur. Jadi, nah sekarang kita akan mempelajari tentang adaptasi.
materi ini kita akan mempelajari yang pertama, apa itu adaptasi anak-anak? Terus nomor 2, tujuannya apa kita mempelajari adaptasi atau tujuan adaptasi sendiri dari makhluk hidup itu apa? Terus selain tujuan dari adaptasi itu juga ada macamnya anak-anak. Nah, ada nanti. Nah, makanya kita akan mempelajari adaptasi makhluk hidup. Sekarang Pak Imam akan memperlihatkan video pembelajaran tentang adaptasi. Mohon disimak, nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Tolong disimak, diperhatikan baik-baik ya. Ini video pembelajaran tentang adaptasi. Kemudian dari kondisi cuaca atau lingkungan dan mempertahankan diri dari musuh alaminya. Selanjutnya kita belajar jenis-jenis adaptasi. Jenis-jenis adaptasi ada 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi visual, adaptasi tingkah laku. Adaptasi yaitu menyesuaikan diri sehingga tampak jelas dari fisik tubuhnya. Contohnya adalah bentuk paru, bentuk mulut, bentuk. Kemudian adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian diri yang meliputi fungsi organ dalam tubuh, sehingga tidak tampak jelas dari fisik tubuhnya. Yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku, ialah penyesuaian diri yang berupa perubahan tingkah laku dari makhluk hidup. Nah, gimana anak-anak? Sudah mengamati video pembelajaran tadi? Sudah jelas? Jelas, Pak. Ya, sekarang kita bahas. Ayo kita bahas bareng. Kita apa itu dari adaptasi? Nah, di sini ada juga pengertiannya anak-anak. Adaptasi adalah pengertian adaptasi yaitu kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, itu adalah artian dari adaptasi. Ya, jadi kemampuan makhluk hidup, kemampuan yang dimiliki makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau habitatnya, itu anak-anak. Nah, terus tujuan adaptasi. Nah, yang pertama yaitu untuk melindungi diri dari serangan musuh atau pemangsa. Nah, ini agar makhluk hidup tersebut bisa terlindungi dari serangan musuh. Nah, yang nomor 2, untuk memperoleh makanan. Ya, untuk memperoleh makanan. Ya, terus yang ketiga untuk kembang biak dan melestarikan jenisnya. Terus yang keempat untuk bertahan hidup. Nah, sekarang kita ke atau jenis-jenis dari adaptasi anak-anak. Yang pertama itu ada adaptasi morfologi. Nah, di sini sudah jelas, yaitu merupakan penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup terhadap lingkungannya. Maksudnya anak-anak, ini penyesuaian bentuk tubuh yang tampak dari luar anak-anak. Nah, tampak dari luar, kelihatan dari luar. Jadi adaptasi ini dilakukan guna menyesuaikan bentuk tubuh. Jadi bentuk tubuhnya akan tampak kelihatan dari luar kalau makhluk hidup tersebut melakukan penyesuaian diri. Contohnya apa? Paruh burung elang atau cakar.
Seperti ini contohnya. Nah, anak-anak lihat. Nah, lihat gambar. Ini yang pertama gambar burung apa? Lang. Burung. Burung Elang. elang. Paruhnya gimana anak-anak? Paruhnya? Ayo. Tajam. Tajam, Tajam, lancip. Karena sesuai dengan kondisi Tajam. mencari makanan. Fungsinya ini untuk memangsa hewan kecil lainnya. Tikus kecil. Paruh yang tajam seperti ini fungsinya untuk merobek daging. Nah, dan juga cakarnya, lihat cakarnya, kukunya panjang-panjang seperti ini. Nah, ini untuk mencengkram. Ini sudah tampak dari luar anak-anak bentuk tubuhnya. Lain dengan yang gambar nomor 3. Coba perhatikan nomor 3. Gambar apa ini? Bebek. Bebek, betul. Bebek. Bebek kan lain kan paruhnya dengan lang, agak Ya, lebar, tidak lancip, tidak tajam. Ini fungsinya untuk mengambil makanan di lumpur yang berlumpur, bisa menyaring atau memisahkan makanan dengan air atau lumpur atau tanah waktu makan. Terus kakinya juga ada apanya ini? Selaput. Selaput. Benar. Itu fungsinya apa anak-anak untuk selaput? Berenang. Berenang, iya. Berenang. Betul, iya betul untuk berenang. Biar nggak Terus kedelep ya Pak. Iya. Iya Pak. Iya nak. Nah terus untuk yang ketiga anak-anak ini jenis burung seperti kolibri, kutilang dan lain sebagainya. Posisi paruhnya biasa lurus. Ini untuk memakan semacam biji-bijian, bisa sebagai nektar, bisa. Posisi kakinya juga lain. Ini posisi atau jenis kaki untuk tengger. Nah, untuk tengger biasanya ada di pohon-pohon seperti itu anak-anak. Nah, terus kita itu yang toh pada hewan untuk adaptasi morfologi. Sekarang kita ke yang tumbuhan. Nah, di tumbuhan juga ada. Contohnya yang xerofit, ya, tumbuhan yang Apa di itu, daerah Pak? apa? Di daerah tumbuhan yang Kering. hidup di daerah kering. Nah, contohnya di gurun pasir. Contohnya apa? Yang Kaktus, hidup di Pak. gurun pasir. Kurma, Pak. Kurma, ya bisa. Ya, terus ada lagi. Kaktus Pak. Kaktus. Kaktus, benar. Kaktus. Kak Muhibin benar ya, kaktus. Itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Sudah kelihatan kan posisinya? Maksudnya tinggal hidupnya ada di daerah kering atau gurun. Karena mereka mempunyai jaringan penyimpanan air dalam batang dan berlakan zat seperti lilin. Nah, itu yang pertama xerofit. Terus untuk yang kedua, anak-anak, yaitu hidrofit. Apa itu hidrofit? Tumbuhan yang hidup di Air. air. Ayo, siapa yang tahu contohnya? Enceng kondok. Gondok, Lumut. batu air, teratai. Lumut tidak termasuk ke hidrofit. Lain anak-anak, ya. Yang masuk ke hidrofit itu enceng kondok, teratai yang sering kita jumpai. Nah, terus yang ketiga, higrofit. Nah, ini higrofit. Tumbuhan yang hidup di lingkungan basah seperti yang Luffy tadi bilang, lumut bisa. Ya, seperti itu. Jadi masuk ke hidrofit. Coba kita lihat. Nah, ini contoh dari tumbuhannya. Yang hidrofit seperti ini. Hidup di air atau di tempat yang berair. Terus xerofit di gurun pasir atau lingkungan yang kering seperti kaktus. Terus hidrofit, ya, seperti lumut. Terus tumbuh-tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab anak-anak. Apa itu, Pak? Pakis itu, Pak. Ya, Yang atas itu. macam lumut di mana, di danau seperti itu. Ya. Terus setelah morfologi kita adaptasi fisiologi. Nah, adaptasi fisiologi adalah merupakan penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam. Nah, jadi sekarang ini kebalikannya dari morfologi anak-anak. Kalau morfologi tadi terlihat atau tampak dari luar untuk penyesuaian dirinya, sekarang ini tidak tampak. Ini
penyesuaian melalui alat tubuh bagian dalam seperti itu. Nah, ini menyangkut masalah fungsi organ makhluk hidup dan melibatkan zat tertentu guna membantu proses metabolisme. Contohnya untuk hewan ada burung hantu ya. Burung hantu itu biasanya untuk keluar dari sarangnya pada waktu apa? Malam. Malam. Pak, hantu. Iya betul. Karena burung hantu mempunyai atau penglihatan yang tajam pada saat malam hari. Lain halnya dengan manusia. Kalau manusia justru pada saat malam hari akan pandangan itu tidak jelas atau pandangannya. Terus untuk tumbuhan anak-anak. Ini contohnya seperti kantung semar. Tahu yang tumbuhan kantung semar anak-anak? Pernah lihat? Tahu, Pak. Itu adalah tumbuhan pemakan serangga yang memiliki enzim protese untuk menghancurkan protein mangsanya. Kita lihat contohnya seperti apa. Ini. Nah, ini adalah kelelawar, mempunyai penglihatan yang tajam pada saat malam hari. Ini kantung semarnya seperti ini anak-anak. Ini nanti serangga akan masuk ke dalam Kantongnya. Iya, ke kantongnya. Setelah itu nanti ini bisa dilebur dengan enzim-enzim yang tadi seperti itu anak-anak. Nah, terus sekarang jenis yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan bentuk tingkah laku. Ini juga bisa terlihat dengan jelas dari luar. Nah, contoh, oh iya tadi Pak Hibin punya hewan peliharaan bunglon ya? Bunglon, Pak. Ya itu masuk ke adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku Nak Muhibin untuk bunglon karena merubah warna tubuhnya atau mimikiri sesuai lingkungannya. Jadi kalau bunglon itu hinggap di dahan kering atau berwarna coklat, dia akan merubah warnanya menjadi Coklat. menjadi coklat. Iya. Kalau dia hinggap di daun-daunan yang hijau, dia berubah kan? Warna hijau. Warna hijau, iya betul. Terus contoh yang kedua untuk tumbuhan, pohon jati. Mungkin di sekitar kita di pekarangan kita ada kan pohon jati? Ada, Pak. Biasa, Pak. Ya, itu untuk musim kemarau. Biasanya pohon jati itu gimana? Ayo. Rontok itu menggugurkan daunnya. Iya. Daunnya yang rontok, bukan jatinya. Betul Nak Siti. Untuk musim penghujan akan tumbuh lagi daunnya dan lebat menjadi hijau seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, setelah kita mengamati video pembelajaran dan kita sudah menjelaskan tentang adaptasi makhluk hidup. Jadi sekarang Bapak minta untuk anak-anak membagi kelompoknya. Kita bagi karena teman kita semua ini murid-muridnya 12, kita bagi setiap kelompok menjadi 4. Jadi setiap kelompoknya ada berapa anak? 4, Pak. 4. Iya dibagi 4 setiap kelompoknya. Ini Berapa? 3, Pak. 3. Iya benar. Tapi yang 2 enggak masuk, Pak. Enggak masuk ya? Iya. Jadi nanti gabung aja nanti dijadikan 3 kelompok aja ya. Oh ya, 3 kelompok. Ya, setelah nanti kita bentuk kelompok, sekarang diurut sesuai absen aja ya, nomor 1 sampai nomor 5 kelompok 1. Terus berikutnya kelompok 2 sampai kelompok 3. Nanti Pak Imam akan share LKPD. Nah, kita lihat contohnya dulu. Pak Imam jelaskan dulu. Dan kalian kerjakan bersama kelompok tentang LKPD. Yang pertama ini contohnya yang pertama. Nah, ini adalah bentuk soal pasangan. Dipasangkan, bukan isian anak-anak. Ngerti ya? Iya. Ya, contohnya kalau kelelawar ini apa ya? Coba kita lihat dulu di tempat ini. Paruhnya kuat, tidak termasuk. Hidup di tempat lembat, hidrofit, tidak termasuk kelelawar. Paruhnya bergantung dan menyimpan mangsanya. Oh, enggak masuk. Terus cari tumbuhan hidrofit, tidak masuk.
sayapnya panjang membantu berjalan, bukan. Hidupnya di malam hari mengandalkan sensor sonar dan mendapatkan makanan. Ah, ini cocok. Jadi nanti kita pasangkan yang satu ini dipasangkan ke jawaban yang betul tadi. Nah, ini seperti ini caranya anak-anak ya. Salah satu contohnya seperti itu. Udah paham tuh? Paham. Oh ya, terus yang kedua anak-anak nanti ada LKPD pengamatan kita. Amati gambar. Ini gambar apa nomor 1? Burung apa ini? Owl, the owl. Oh, burung hantu, betul ya. Kita tulis di sini karena gambarnya ada 5, kita buat tabel jumlahnya 5 juga kolomnya. Nah, kita tulis burung hantu di sini. Kita nanti tulis burung hantu di sini. Terus cara adaptasinya dengan lingkungan seperti apa atau bagaimana? Tadi sudah dijelaskan kan contohnya salah satunya. Nah, caranya adaptasinya misalnya seperti apa? Seperti itu. Nanti ditulis di sini anak-anak. Sekarang Pak Imam akan membagikan LKPD dan kalian semua bekerja sama dalam satu kelompok. Setelah selesai nanti dikumpulkan ya. Siap, Pak. Ya. Terima kasih. Oh, ternyata teman-teman anak-anak antusias sekali mengerjakan LKPD. Semuanya menjawab. Nah, nanti Pak Imam akan mengoreksi atau menilai kelompok mana yang paling cocok, paling sesuai atau paling benar kerjaannya. Seperti itu. Dapat hadiah Pak ya nanti ya. Yang dapat bagus. Dapat bonus dari Pak Imam nanti. Asik. Ya, mana yang paling betul, paling benar akan dapat reward, akan dapat hadiah dari Pak Imam. Oke, Pak Imam sekarang ingin merefresh lagi kalian. Kita pada pertemuan kali ini membahas masalah apa anak-anak? Ayo, barusan. Adaptasi Pak. Adaptasi. Kenapa adaptasinya? Apa? Ya sesuai dengan tempat hidupnya Pak. Ya, di samping pengertian kita membahas masalah tujuan, samping dan terakhir jenis-jenis dari adaptasi. Mungkin dari pembelajaran ini ada dari kalian yang kurang paham, kurang mengerti dari penjelasan Pak Imam tentang adaptasi. Ayo, silakan Ngacung. Saya Pak. Ya, Anak Siti. Ya, apa Anak Siti? Tadi kan di situ sudah dijelaskan di video untuk yang fisiologi itu kan dari yang dalam tubuh, Ya, Pak. Ya, Bu. Ya, Nak. Tapi di situ tadi gambarnya beruang putih, Pak. Beruang putih itu kan kelihatan dari luar warnanya yang hidup di kutub. Kenapa kok tidak masuk di yang morfologi, Pak? Oh, yang tampak ya? Iya. Ya, itu juga bisa sebenarnya tampak dari luar, tampak dari dalam juga bisa karena dia mempunyai sebuah enzim di dalam tubuhnya yang bisa menahan dingin seperti itu. Beruang putih ya. Juga dari kelihatan dari luar mempunyai apa? Beruang itu bulu yang tebal. Iya, seperti itu. Nah, mungkin ada yang lagi. Terima kasih. Saya Pak. Ya, Nak Muhibin silakan Nak. Kelelawar. Kenapa kelelawar Nak? Memiliki penglihatannya bagus di malam hari atau mengandalkan sonar Pak ya tadi Pak ya? Ya, itu kenapa kelelawar itu bisa penglihatannya tajam di malam hari karena dia mempunyai semacam panca indera. Di samping itu dia mempunyai sonar yang bisa menerima sinyal suara dari kejauhan. Seperti itu. Ada dua kelebihan dari kelelawar seperti Nak Muhibin.
Tapi kelelawar itu nabrak-nabrak loh, Pak. Kalau terbang itu sering nabrak-nabrak. Oh iya. Nggak punya mata, Bu. Oh gitu ya. Kan katanya Iya. Oh, jadi Ya. ada solar tadi ya. Baiklah anak-anak, Bapak akan setelah pembelajaran ini nanti Bapak akan membagikan soal-soal untuk pekerjaan rumah. Jadi nanti tugas ini dikerjakan di rumah, pas dikumpulkan pada waktu pertemuan yang akan datang. Nanti Pak Imam akan bagikan, ini bukan per kelompok tapi per individu tugasnya. Nah, nanti akan Pak Imam kasih untuk dikerjakan di rumah. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita berdoa lagi. Sekarang giliran Bu Siti untuk memimpin teman-temannya berdoa. Saya masih anak-anak, Pak. Kok, Bu. Oh iya. Baik, mari teman-teman semua kita berdoa biar sampai di rumah selamat, ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri inna insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis Ya, Amin ya rabbal terima alamin. kasih Nak Siti. Baiklah anak-anak, sekarang pelajaran hari ini kita tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.